Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Jumpa kembali bersama kita di acara One Senior, yaitu kanal edukasi dari KPP PMA 1. Dan membuka acara hari ini kita berpantun dulu. Pagi-pagi ke Kalibata. Paling enak makan bubur ayamnya. Daripada cuma bubur-bubur siang, yuk kita simak materi IPBK-nya. Dan hari ini perkenalkan saya Tommy Hadilustiono. Tommy akan didampingi oleh Pak Agus Saptomo dengan Kak Amel. Ya. Nah, kemarin kalau kita kawan pajak perhatikan di media sosial KPP PMA 1, ya, sudah diposting sama Taxmin kita atau di media sosial kantor-kantor pajak di seluruh Indonesia, dan Ditjen Pajak RI pun sudah memposting. Ada satu isu yang sangat menarik yang langsung menghiasi dunia Twitter kita, Twitter, Instagram maupun YouTube kita, yaitu isu mengenai IPBK kawan pajak baru kemarin di launching. Jadi maka dari itu hari ini Pak Agus, Kak Amel sama saya akan membahas terkait dengan isu yang sangat hangat tadi, yaitu IPBK. Nah, baik pemirsa, kita tidak berpanjang-panjang lagi, kita lanjutkan dengan IPBK itu apa. Nah, karena pemirsa kita ini sangat beragam, Pak Agus, Kak Amel, yang mana ada yang mungkin sudah memahami apa itu pajak dan mungkin sudah follower kita sudah agak lama, ya, tapi ada juga penonton-penonton baru kita. Ya. Yang dimaksud dengan PBK itu apa? Kita perlu perkenalkan dulu kayaknya, Kak Amel, Pak Agus ya. Apa itu PBK? Mungkin Pak Agus bisa membantu saya untuk menjelaskan kepada para pemirsa kita apa itu yang dimaksud dengan PBK, Pak Agus. Jelas saja. Terima kasih Mas Tommy. Selamat siang kawan pajak. Tadi Mas Tommy sampaikan IPBK. PBK kebetulan kok hari-hari ini kita sedang ada tontonan di TV bola ya. Jangan-jangan PBK itu pertandingan bola kali. Bukan itu ya. Bukan itu ya. Bukan itu Mas Tommy ya. Jadi jagoannya menang, masih menang ya. Masih menang. Jadi oke, kembali lagi ya kawan baca PBK ya. Tadi bahas PBK bukan bahas bola. Jadi dijamin IPBK ya. IPBK berarti sebelum ada IPBK pasti ada PBK gitu ya. Ada PBK begitu kan pajak ya. Jadi PBK itu kepanjangan dari pemindah bukuan. Jadi pemindah bukuan. Jadi apa sih pemindah bukuan? Jadi pemindah bukuan itu kita dasarkan di ketentuan perpajakan itu di PMK 242 Mas Tommy ya. PMK 242, jadi sandarannya, dasar hukumnya PMK 242. Jadi apa itu PBK? Jadi PBK itu adalah proses pemindah bukuan penerimaan pajak. Sebenarnya penerimaan pajak untuk dibukukan. Jadi dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Kan karena penerimaan pajaknya sesuai, nah berarti kan penerimaan pajak yang sesuai, berarti ada yang nggak sesuai dong, nah kan gitu ya. Kalau tidak sesuai maka dipindah bukukan. Jadi itu. Jadi ya PBK itu terjadi, prosesnya terjadi karena kesalahan. Ya. Biasanya karena kesalahan, jadi ketentuannya itu ada 8 sebenarnya. Ada 8 gimana ya? 8. Oh, 8 gini ya, 8. Jadi ada 8 kesalahan. Ya, jadi ada 8 kesalahan kawan pajak pemindah bukuan itu secara garis besar. Jadi misalnya salah apa? Salah NBP. Paling gampang salah NBP. Salah masa pajaknya. Salah nilainya. Salah kodenya. Jadi ada 8. PMK 242 yang ada 8 kesalahan. Jadi kalau salah ya gitu. Nah, caranya pemindah bukuan PBK. Tapi kalau tadi tentang IPBK, nah IPBK berarti sekarang udah zamannya pakai I semua depannya ya. Iya, IPBK. Apa ada lagi apa? e-filing, e-SPT, e-buat. Jadi kalau e-faktur, betul. Kalau ini IPBK ya pemindah bukuan secara
elektronik. Jadi yang tadinya manual, ya, jadi yang tadinya proses dilakukan secara manual, jadi kawan pajak datang ke kantor pajak, kawan pajak mengirimkan permohonan itu lewat pos, ya. Sekarang nggak perlu, jadi nggak perlu karena sudah elektronik dilakukan. Jadi kawan pajak bisa maju kapan saja, di mana saja, tidak terbatas. Ya, tidak terbatas dari waktu itu. Intinya seperti itu kawan pajak ya, IPBK. Bagus sudah mengulas sedikit tentang apa itu PBK atau pemindah bukuan kawan pajak. Jadi pemindah bukuan itu maksudnya adalah kesalahan store ya. Kalau salah nyetor itu duitnya nggak hilang, jadi bisa dipindah bukukan ke jenis pajak atau sesuai keinginan wajib pajak tentunya. Nah, selanjutnya ini ada IPBK, isu yang baru diluncurkan. Ini merupakan fitur baru di DJP online. Kalau kawan pajak sudah memiliki NPWP, kemudian sudah mengaktifkan akun DJP online-nya, ya, di sini ada fitur baru terkait dengan PBK secara elektronik. Ya. Dengan adanya PBK secara elektronik ini diharapkan tadi alasannya bisa menghemat tenaga, Pak Agus. Karena contohnya WPWP di PMA 1 itu betul diadministrasikannya di Kalibata, Jakarta, tetapi lokasi pabriknya, lokasi kantornya, ada yang di Tangerang, ada yang di Surabaya, ada yang di Medan, ada yang di Aceh, ya, ada yang di Aceh, luar Jawa. Nah, kalau mereka harus datang ke sini, mungkin effortnya terlalu mahal untuk biaya, atau mereka kirim pos butuh waktu yang cukup lama untuk sampai di tempat pelayanan terpadu untuk kita proses. Jadi IPBK ini diharapkan menjadi solusi yang terbaik yang mempermudah seluruh stakeholder dalam melakukan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana sih fitur IPBK ini? Apakah tiba-tiba sudah ada di kita yang punya akun DJP online, ataukah harus melalui cara-cara tertentu? Kita akan menanyakan kepada Kak Mel nih, bagaimana cara mengaktifkan fitur IPBK di akun DJP online kawan pajak semua. Silakan Kak Mel. Baik, Pak Tommy, Pak Agus, dan kawan pajak semuanya, terkait dengan menu baru IPBK ini terdapat pada akun DJP online kawan pajak semuanya. Hanya saja tidak secara otomatis muncul di akun DJP online kawan pajak semua. Jadi yang harus dilakukan pertama adalah aktivasi yang pertama ya, melalui laman pajak.go.id. Nanti pilih profil kawan pajak. Di situ nanti kita mengaktifkan fitur IPBK dengan cara memberikan checklist. Kemudian kembali lagi ke halaman mukanya atau dashboardnya. Ketika sudah muncul menu IPBK, maka sudah bisa dicoba untuk pengajuan PBK melalui menu IPBK. Jadi dari penjelasan Kak Amel tadi, kawan pajak bisa langsung cek nih. Silakan kalau ada handphone atau dengan PC yang ada di kanan kiri kawan pajak, silakan dibuka akun DJP online-nya. Nah, oh ya, sekaligus kita informasikan, buka DJP online ya sekarang lebih enak lagi. Karena apa? Lebih mudah lagi. Karena kita ada fitur NIK sama dengan NPWP, tetapi harus diaktifasi lagi tidak otomatis. Kita masukkan NIK kita langsung bisa masuk di DJP online. Kawan pajak tetap seperti biasa, masukkan melalui login melalui NPWP, kemudian password, kemudian aktifkan dulu NIK-nya. Kalau sudah aktif, selanjutnya ke depannya masuk akun DJP online bisa menggunakan NIK, sehingga NIK sudah bisa diperlakukan sebagai NPWP. Nah, setelah masuk, kemudian tinggal diaktifasi, dicontreng dulu yang IPBK, begitu Kak Amel ya. Betul Pak. Nah, atau materinya Pak, oh iya, materinya ada. Kamu perhatikan tampilan IG Live kita ada sedikit yang berbeda. Ya, ini persiapan untuk IG Live ke depannya kita ada pengembangan Pak Agus. Ya, pengembangan IG Live kita berikan aplaus dulu buat Texmin dan tim IG Live kita. Ya, sudah sangat inovatif. Di bagian bawah kita itu ada QR code.
Ya, ada QR code yang bisa kawan pajak scan, kemudian langsung akan masuk ke materi yang akan kita sampaikan, yaitu berupa manual IPBK. Ya, nggak usah bingung-bingung lagi kalau kurang jelas atau tadi terlambat mengikuti penjelasan kita. Kawan pajak bisa download manual IPBK di QR code di link di bawah ini. Ya, di link di kolom chat juga Taxmin kita sudah memasukkan linknya. Ya, oke. Di link dan di dipin juga. Jadi ada banyak sekali. Silakan di download manual IPBK untuk wajib pajak. Ya, sehingga kita bisa langsung lakukan. Lebih jelas lagi. Ya, bentuknya PDF di situ kawan pajak ya. Jadi materi hari ini bisa langsung di-scan di QR code yang ada di bawah atau di kolom chat bisa langsung di-download. Nah, selanjutnya IPBK ini sebenarnya sudah dipiloting ke beberapa KPP. Kamel Pak Agus. Oh, ada 10 ya? Ada 10 KPP yang sudah beberapa bulan ini melakukan piloting kawan pajak. Nah, dari hasil piloting ini sudah terkumpul beberapa pertanyaan yang sering muncul dari wajib pajak yang sudah melakukan IPBK lebih dahulu dari seluruh wajib pajak di Indonesia. Beberapa pertanyaan ini rupanya cukup penting untuk kita sampaikan ke kawan pajak pemirsa IG Live KPP PMA 1 hari ini. Oke, kita coba pilih beberapa pertanyaan Pak Agus sama Kak Amel. Yang pertama, ini ada pertanyaan, apakah IPBK nanti, IPBK ini, saya ulangi, apakah IPBK ini bisa untuk semua jenis pemindah bukuan? Nah, jawabannya adalah untuk sementara, untuk IPBK yang sekarang di launching, belum semua pemindah bukuan bisa diakomodir, tetapi pengembangan ke depannya arahnya akan semuanya, tetapi akan secara bertahap Pak Agus. Akan ada beberapa versi IPBK nantinya. Untuk versi pertama yang di launching kemarin, IPBK yang bisa diproses yang pertama adalah PBK untuk NPWP yang sama. Ya, jadi belum bisa di PBK ke NPWP yang lain masih belum bisa menggunakan fitur IPBK. Harus di NPWP yang sama. Yang kedua, PBK-nya atas SSP atau surat setoran pajak. Yang ketiga, PBK ini untuk semua jenis pajak dan semua jenis setoran kecuali hari ini saya Tommy didampingi dan sanksi administrasi dari akan membahas topik yang sedang penegakan hukum IPBK pajak. Jadi kawan pajak kita simak sebelum hukum selanjutnya pajak akan masih belum bisa menggunakan dulu apa sih PBK maksud dengan PBK terlebih dahulu. Kalau nggak bisa bagaimana dong gitu kan? Apakah saya nggak boleh PBK ini? Terus bisa dijelaskan sebenarnya Pak Agus ya apa itu PBK? Karena tadi Pak Agus bilang itu hanya satu alternatif ya. Salah satu channel. Ya, channel ya. Alternatif channel. Jadi baik. Apalagi tadi disampaikan Mas Tommy, ini hanya sebagian baru sebagian tahap pertama baru sebagian. Artinya ya yang manual masih bisa berjalan gitu, masih bisa diterima gitu. Di IPBK, ini kok nggak bisa sih, nggak ada gitu ya. Ya tetap mengajukan PBK-nya melalui pos atau datang ke loket setelah mendaftar dulu di aplikasi Kunjung Pajak. Gitu. Jadi ada 3 hal tadi yang bisa dilakukan tahap pertama tadi Pak Agus. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua yang masuk di redaksi kita adalah apakah IPBK ini berlaku juga untuk instansi pemerintah, Pak? Jadi begini Mas Tommy ya dan kawan pajak. Jadi kalau instansi pemerintah atau dalam ini bendaharaan pemerintah itu sudah bisa, mereka juga bisa melakukan IPBK ya. Silakan dicoba lah, berarti dicoba melalui aplikasi IPBK untuk instansi pemerintah atau bendaharaan pemerintah. Sudah bisa. Tapi perlu
ingatkan kembali untuk para instansi pemerintah. Ini pengalaman saya waktu berdinas di daerah ini. Nah, instansi pemerintah itu bendaharanya sering banget rotasinya berganti-ganti, Pak. Iya, Pak Amel, sering berganti-ganti. Jadi kendala akan muncul pada saat passwordnya tidak diketahui. Itu sering lupa password dan lain sebagainya. Untuk itu kita ingatkan kembali kepada pemirsa yang bertransaksi dengan instansi pemerintah atau bendahara pemerintah, atau jangan-jangan penonton kita ini ada yang dari bendahara pemerintah, untuk selalu menyimpan passphrase-nya, ya, menyimpan passwordnya, dan jangan lupa sertifikat elektronik diamankan dengan baik dan diserahkan kepada bendahara atau petugas yang berwenang berikutnya, sehingga pada saat yang penggantinya mau melakukan kegiatan melalui DJP online sudah tinggal tidak terkendala dengan lupa password atau passphrase hilang. Ya. Karena perlu kita ketahui bahwa ada sekarang semua bersifat I tadi, itu tentunya ada satu istilahnya apa ya, kunci berupa passphrase tadi kata Sandi. Nah, terkait dengan IPBK ini, saya nanya ke Mbak Amel sekarang. Apakah masih diperlukan, Kak Amel, sertifikat elektronik untuk IPBK? Untuk IPBK ini, Pak Tommy dan kawan pajak, sertifikat elektronik memang diperlukan. Jadi seperti fitur-fitur yang lainnya, e-faktur itu memerlukan sertifikat elektronik ya Pak ya? Tetap ya. Baik. Oke. Wah, saya dapat informasi dari Taxmin. Terima kasih, sudah 50 lebih kawan pajak dan 19 engage dengan acara kita. Oke, terima kasih. Jangan lupa kita ada souvenir nih 2 di sini. Kita tunggu sampai akhir acara ya. Nanti siapkan jempol Anda seperti biasa, siapa cepat dia dapat. Taxmin sudah melototin ini, nanti yang dapat souvenir siapa ya. Oke, terima kasih kawan pajak, sudah 50 lebih engage dengan kita. Kita lanjutkan sedikit mengenai IPBK ini. Nah, kalau kita di IPBK manual, Pak Agus, kawan pajak sama Mbak Amel, IPBK manual, syarat wajibnya apa? Masih ingat? Harus melampirkan namanya surat setoran pajak atau NTPN-nya. Bukti pembayaran, bukan bukti pembayarannya. Ya, fisiknya itu harus benar-benar yang dilampirkan ya di surat permohonan. Kalau nggak ada pasti akan dikembalikan. Nah, dengan adanya IPBK ini, apakah masih harus melampirkan itu, Mbak Amel? Nah, untuk kawan pajak, kalau sudah menggunakan IPBK ini tidak perlu lagi melampirkan bukti fisik surat setoran pajaknya, tapi hanya perlu masukkan nomor NTPN-nya, kode NTPN-nya itu. Kode NTPN itu apa sih, Mbak? Yang ada di yang ada di bukti bayar, Pak, terdiri dari kombinasi huruf dan angka. Huruf dan angka. Betul. Nanti ada tulisannya NTPN gitu ya. Pokoknya kalau kita bayar pajak ke bank, ke ATM, ke manapun pasti ada. Bukti bayar mendapatkan NTPN itu untuk memvalidasi, Pak. Oh gitu. Jadi cukup memasukkan NTPN, nanti akan divalidasi oleh aplikasi apakah NTPN itu betul apa tidak. Oke. Dan perlu kami ingatkan juga ya Pak Agus ya, kadangkala kita kendala akan muncul pada saat kita menerima NTPN, tapi buram, udah kertasnya pakai kertas buram, ngeprintnya pakai tinta yang krik dan itu sudah digunakan berkali-kali sehingga susah dibaca. Contohnya apa, Mbak? Yang susah dibaca itu angka 0 sama huruf O. Angka 0 atau huruf O, itu beda. Itu nanti bakal susah ya? Iya, kalau salah dia nggak akan tervalidasi kawan pajak. Terus ada tipsnya nggak dari Mbak Amel untuk mengatasi kita salah nginput NTPN itu? Tipsnya mungkin bisa diketik dulu ya Pak di Notepad atau di Word misalkan, nanti di copy paste ke menu IPBK itu bagian NTPN. Paling gampang sih sebenarnya minta bukti lagi ya ke kantor posnya ya atau ke banknya. Pak, Bu, ya kita mulai aware dong. Pada saat kita menerima NTPN tapi kita nggak jelas ya, nanti kita rugi sendiri pada saat kita mau melakukan PBK. O dibaca 0 ternyata tidak valid, bingung kita. Dibaca I. 1 dibaca I dibaca 1. Namanya panjang tuh ya nanti ya. PBK dong Pak. Iya, kan kita wajib pajak sudah tidak perlu melampirkan bukti fisik dari
pembayarannya. Jadi NTPN harga mati. Bukan NKRI, Pak. NTPN harga mati. Nah, saya lanjutkan. Ini ada juga pertanyaan bagaimana jika wajib pajak lupa atau belum melakukan pembetulan SPT untuk mengeluarkan setoran yang diajukan PBK, sedangkan wajib pajak sudah terlanjur mengajukan pemindahan secara elektronik dan sudah menerima IPBK, Pak Agus. Bukti penerimaan elektroniknya sudah didapat, sudah ngajuin, tapi dia lupa belum melakukan pembetulan SPT sehingga seluruh NTPN-nya itu sebenarnya masih diperhitungkan. Nah, bagaimana jika kondisinya seperti ini, kawan pajak? Nah, dari Direktorat Jenderal Pajak menyarankan, kami dari DJP sangat menghimbau wajib pajak untuk segera melakukan pembetulan SPT segera melalui e-filing kan bisa itu. Jadi begitu sudah dapat BPE kemudian ternyata belum pembetulan, maka disarankan segera melakukan pembetulan SPT. Ada paling lambatnya pada hari yang sama dengan saat pengajuan PBK. Jadi nggak boleh lewat hari. Yang sama. Nah, bagaimana jika BPE-nya hari ini, tanggal berapa sih hari ini? Hari ini 14. Tanggalnya setengah tua, setengah muda ya? Akhir tahun. Jadi udah bau-bau liburan ya, bau-bau liburan. Dan kalau udah misalkan masukkan pemindah bukan di tanggal 14, tetapi saya belum melakukan pembetulan dan baru memasukkan pembetulan besok, tanggal 15. Bagaimana status PBK-nya kira-kira Pak Agus atau Mbak Amel? Akan diterima atau? Ditolak dulu ya. Ditolak dulu PBK-nya. Jadi lakukan tadi seperti disampaikan Mas, lakukan dulu pembetulan karena selambat-lambatnya hari yang sama dengan bukti penerimaan elektronik saat permohonan PBK tadi. Jadi kalau ditolak bisa diajukan lagi. Iya. Intinya sebelum melakukan PBK, please ya cek dulu pembetulannya udah pernah lapor atau belum. Karena seringkali ya di kita di PMA 1 juga menerima ini BP mengajukan pemindah bukuan, tapi SPT-nya belum dibetulkan, Nah, berikutnya, ini pertanyaan yang sering masuk juga Pak Agus. Apakah dengan proses IPBK ini bakal lebih cepat daripada PBK manual, Pak? Penyelesaiannya? Karena zamannya udah zaman semua zaman ini ya, elektronik ya. Tapi kita tetap berpedoman pada SOP yang diatur di dalam ketentuan kita Direktorat Jenderal Pajak. Jadi SOP-nya itu jangka waktunya adalah 21 hari. Jangka waktunya 21 hari untuk menyelesaikan pemindah bukuan ini. 21 hari. Tapi dengan IPBK ya, diharapkan memang semua pekerjaannya itu menjadi lebih cepat karena tadi wajib pajak terbantu dari sisi biaya, terbantu dari sisi waktu, terbantu dari sisi tempat ya. Jadi dengan IPBK maka harapannya kita bisa selesaikan seluruh permohonan wajib pajak untuk pemindah bukuan itu kurang dari 21 hari. Harapannya kan seperti itu ya, pajak. Kita harapkan IPBK mempercepat ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan kita mengajukan permohonannya via online, Mbak Mel. Via online, tinggal masukkan NTPN, benar mengisi, validasi, ada di manual tadi. Nah, apakah hasilnya juga online juga, Mbak Mel? Nah, pengajuannya saja sudah online, Pak, maka hasilnya pun bisa langsung didapat setelah selesai ya, Pak. Online juga? Secara online, tapi pihak KPP tetap akan mengirimkan dokumen fisik hasil atau bukti PBK atau surat pemberitahuan. Tapi kalau wajib pajak butuh cepat bisa nyetak dari aplikasinya bisa terlihat. Bisa terlihat di aplikasi. Betul, Pak. Baik, nah dengan semuanya serba ini ada fitur tambahan yang sangat menarik di aplikasi IPBK ini kawan pajak, yaitu adanya tampilan tracking secara online. Ya, tracking secara online. Jadi kawan pajak bisa memantau sampai di mana sih sudah diproses atau belum, hari keberapa diproses. Ini menjelang 21 hari apa sampai di mana? Jangan-jangan baru 3 hari sudah selesai. Ya, jadi kawan pajak bisa cek di akun DJP online-nya masing-masing untuk trackingnya.
Baik, sebagai penutup di acara One Senior kita kali ini, kita ucapkan terima kasih kepada seluruh kawan pajak yang sudah menyaksikan acara kita. Semoga bisa mendapatkan manfaat dan tercerahkan apa itu terkait dengan IPBK. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kami para narasumber beserta Texmin dan seluruh supporting dari tim edukasi KPP PMA 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada ketidaksempurnaan dalam acara ini. Ya. Dan kita akan berjumpa lagi di acara One Senior berikutnya. Kalau tadi kita buka dengan pantun, kita tutup dengan pantun. Gula-gula manis rasanya. Cakep. Dijual murah enak rasanya. Cakep. Ramai juga ya acara One Senior kita. Terima kasih semuanya.